Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sapi di kandangnya Bapak Sutris. Bapak Sutris mengawali ternak sapinya berawal dari modal 30 juta ya. Iya. Kalau untuk modal kandangnya sendiri, kalau informasi beliau kurang lebih di angka 7 juta ya Pak ya. Iya. Jadi modal 7 juta. Kalau nanti di sini di video ini saya akan sedikit membagikan informasi tentang pakannya, jenis ternaknya, dan obat-obatan yang digunakan oleh Bapak Sutris. Kalau ternaknya sendiri udah berapa tahun Pak kurang lebih Pak ternak sapi Pak? Kurang tahun sudah sekitar 3 tahunan lah semuanya. 3 tahun Pak ya, berawal dari 3 tahun ternak sapi, satu indukan, sekarang sudah menjadi 5 Pak ya. Iya. Nah ini salah satu indukan andalan beliau ini. Ya, ini udah Yang ini hamil lagi Pak ya, ini udah hamil lagi. Jadi udah ngisi ya, udah dibirahi kan Pak ya, udah hamil Pak ya. Nah, ini bentar lagi mau lahir. Udah bentar lagi udah mau lahir Pak ya. Ini berawal dari indukan satu ya saudara-saudara. Berawal dari indukan ini sekarang dikembangkan sudah menjadi 5 itu ya. Nah ini jenis, ini liatin kandangnya bagus ya. Untuk wadah pakannya udah bagus saudara-saudara. Jadi wadah pakannya udah bagus. Ini ternaknya sendiri 3 tahun di ternak. Kalau untuk ini Pak birahinya itu minta atau gimana Pak? Atau jenis sapinya beda-beda? Minta. Oh minta. Ada yang keluar lendir, ada yang apa jenenge? Apa namanya? Udah minta IB lah intinya seperti itu Pak ya. Jadi kalau udah minta baru kawin suntik Pak ya. Iya. Sama mantri hewan, dokter hewan Pak ya. Mantri hewan. Nah, kalau untuk pakannya sendiri Pak, di resep pakan Bapak ini apa aja Pak? Di kandangnya Pak Sutris? Singkong, kadang ya gajian, cuma campur-campur, kadang Oh. juga bonggol. Oh jadi batang singkong ya, gajahan sama manu ya, apalagi ampas singkong enggak? Kadang ampas singkong tapi jarang. Oh ampas singkong jarang Pak ya. Kadang rumput juga. Dengan pakan seadanya atau hasil dari kebun sendiri, Ya. ternaknya juga bagus-bagus ya saudara-saudara. Berawal dari indukan modal 30 juta. Yang penting cara pilih bibit indukannya bagus ya Pak ya. Jadi hasilnya bagus semua ya Pak ya. Ini anak yang berapa Pak? Ini udah anak, nggak tahu udah lama soalnya. Udah banyak Pak ya. Banyak yang lainnya juga ada yang dijual. Udah ada yang dijual. Untuk tempat minumnya sendiri sudah bagus sudah saudara. Kalau ini untuk, nah ini resep makannya di sini. Jadi hanya menggunakan daun singkong ya. Daun singkong sama rumput gajah, rumput sama rumput gajahan ya. Ini saudara-saudara penampakan kandang berawal dari 7 juta ya. Jadi kalau untuk lantainya sudah bagus, tempat minumnya juga bagus. Lantainya itu kasih bekas ini Pak ya, merang ya. Ayam merang biar nggak Kasih merang. licin. Jadi biar nggak licin ya Pak ya. Kan kering kalau kasih merang. Oh. Pernah jual nggak Pak kalau bibitan Pak? Kalau sampai seperti ini sapi apa Pak di sini Pak? Ini lemosin. Ini kan peranakannya itu. Oh lemosin ya Pak ya. Jadi lemosin kalau Bapak pernah jual harga berapa Pak kalau sampai segini Pak? Bagaimana? Ini sekitar 12-an. 12 juta Pak ya. Ini pejantan apa betina Pak? Pejantan. Pejantannya. Kalau untuk sementara belum ada yang dijual Pak? Belum. Jadi sementara belum ada yang dijual ya Pak. Nah ini indukannya salah satunya. Ini yang penghasil lemosin itu Pak ya? Ya ini anaknya 2 ini yang itu. Oh anaknya udah 2 ini. Berawal dari satu indukan bisa dikembangkan menjadi banyak. Kalau untuk resep obat-obatan Pak, kalau seandainya sakit ternaknya apa Pak? Nah mantri kalau saya. Kalau mantri hewan ya Pak. Jadi nggak ada resep tersendiri Pak ya? Nggak ada. Itu mantri hewan saudara-saudara. Jadi kalau seandainya sakit pakai mantri hewan nih kandang Pak Sutris ini. Ini saya spoilkan dari samping untuk penampakan sapi beliau. Salah sapi super. Nah, kalau untuk kotorannya langsung di belakang ya. Ini kotorannya langsung di belakang, langsung dibuang kotorannya di belakang seperti ini. Tambahan kandangnya. Kandangnya udah bagus saudara-saudara. Kandang ternaknya udah bagus. Jadi di kandangnya Bapak Sutris ini, jadi pilih indukan bagus menentukan hasil juga ya Pak ya. Jadi pilih indukan yang bagus, jadi hasilnya juga bagus-bagus. Mungkin sama di kandang-kandang yang lain saudara-saudara. Yang terutama itu kalau untuk obat-obatan, walaupun kita pemula juga kita kalau seandainya kurang paham bisa tanya dokter hewan atau mantri hewan ya. Jadi enaknya itu yang aman. Jadi kita nggak perlu repot-repot ataupun kita mencoba-coba obat yang belum tentu kita paham ya. Jadi kalau untuk ternak ini jangan main-main. Kalau memang tidak paham, enak ke dokter hewan atau mantri hewan daripada
daripada kita rugi total ya. Ini sebagian rumput, ini pakannya. Ini rumput apa Pak? Rumput gajahan yang kecil-kecil. Oh, ini rumput gajahan kecil-kecil. Kalau di sini bilangnya rumput gajahan ya saudara-saudara. Mungkin di tempat lain beda-beda ya. Ini penampakan sapi beliau bagus-bagus betul. Ini indukan lemosinnya. Ini salah satunya dan bagus, super. Ini anakan beliau. Kandang sebagus ini. Kapasitas kandang sampai berapa Pak? Sekitar 7 ini. 7 ekor bisa Pak ya? Iya. Nah ini penampakan indukan yang berawal dari tadi yang kita sepilkan pertama. Jadi sekarang udah mau berdiri nih. Ini udah mulai ngisi lagi saudara-saudara. Tinggal nunggu hari aja ini udah beranak lagi. Ini saya sepilkan dari sampingnya. Nah ini penampilan kakinya dari samping bagus. Jadi kalau informasi dari Pak Sutres, itu yang penting pilih bibitan aja, bibitan indukan yang bagus, hasil anaknya bagus-bagus, dan hasilnya semuanya udah bagus nih. Jadi hasil sukses itu berawal dari pemilihan bibit, salah satunya seperti itu. Kandangnya nyaman, pakannya itu kita harus paham juga ya. Jadi pakannya itu kalau seandainya kita pakannya bagus, juga hasilnya bagus. Walaupun dengan pakan seadanya, di kandang Bapak Sutres ini menghasilkan sapi yang bagus-bagus ya. Jadi hasilnya bagus-bagus. Jadi kandangnya bersih, rapi, dan sapi pun jarang sakit. Kalau beliau tidak mengambil risiko ya, ataupun ada resep-resep tersendiri, dia itu kalau seandainya memang kalau ada kendala di sapinya sakit ataupun apa, dia pakai dokter hewan ya, atau mantri hewan. Ini langsung ada tempat minumnya saudara-saudara. Jadi enaknya seperti ini. Kandangnya ini berawal modal dari 7 juta nih. Langsung ada minum, jadi ternak itu nggak repot ya, kita tinggal ngisi minum-minumnya aja, ternak itu udah minum sendiri ya. Mungkin itu sedikit banyak informasi yang bisa saya dapatkan. Beliau mengawali usahanya berawal dari satu indukan, ini sepasang kemarin sama anak pejantan ya. Jadi beliau modal 30 juta, untuk kandangnya sendiri modal 7 juta ya. Jadi kalau untuk obat-obatan di resep di kandang beliau menggunakan mantri hewan. Jadi beliau tidak memiliki resep obat tersendiri ya. Kalau untuk pakannya semuanya masih sama, di tempat lain beliau hanya menggunakan batang singkong sama rumput dan tambahannya ampas singkong. Mungkin itu sedikit banget informasi yang bisa saya dapatkan di kandang Bapak Sutres. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu.